Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal UKOMNAS PTPA dan ujian masuk apoteker. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai materi endokrin part yang keempat. Untuk part yang ketiga dan juga kedua dan juga ke-1, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video berikut ini. Tanpa lama-lama, kita langsung aja ke latihan soalnya. Seorang pria berusia 68 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan kesemutan pada kedua kaki disertai nyeri yang makin terasa pada malam hari. Dan diketahui telah menderita diabetes mellitus selama 10 tahun. Pasien menggunakan glibenclamid 5 mg per hari dan metformin 500 mg 3 kali sehari. Tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan glukosa 2 jam postprandial 298 mg per desiliter dan HbA1c 11%. Apoteker kemudian melakukan telaah terapi bersama dokter. Berdasarkan kondisi pasien tersebut, terapi apa yang paling direkomendasikan adalah jadi kata kuncinya itu yang pertama dia tuh berusia 68 tahun, kemudian dia tuh mengalami kesemutan dan juga nyeri pada bagian kaki dan juga semakin terasa pada malam hari. Kemudian dia itu udah menderita DM selama 10 tahun, kemudian menggunakan gliben dan juga metformin dual terapi. Tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan glukosa 2 jam setelah makan, dia itu 298. Ini merupakan angka yang cukup tinggi dan juga HbA1c itu 11% dan ini juga angka yang sangat tinggi juga nih. Nah, kemudian apoteker melakukan terapi bersama dokter yang direkomendasikan itu apa? Yang pertama, ini merupakan ada DM diabetes mellitus dengan neuropati perifer. Neuropati. Kenapa kok bisa dikatakan neuropati perifer? Karena di sini ada keluhan kesemutan nih. Ada kesemutan dan juga nyeri pada bagian kaki. Itu ditandai dengan neuropati perifer. Yang biasanya menyebabkan neuropati perifer, dia tuh metformin. Ini disebabkan oleh metformin. Lah, kemudian kalau kita lihat nih di sini nih, gula darahnya dia tuh nggak turun sama sekali atau masih belum terkontrol. Di mana 2 jam postprandial itu 298. Di mana kalau kita lihat target terapi untuk pasien DM itu harusnya HbA1c dia itu harusnya di bawah 7%. Kemudian untuk 2 jam postprandial dia itu harusnya di bawah 200 mg per desiliter. Sehingga ketika diberikan dual terapi, dia itu masih belum mempan, maka dia itu bisa diberikan insulin. Kemudian selain itu, untuk mengatasi neuropatinya, dia tuh biasanya bisa diberikan yang namanya gabapentin atau pregabalin atau golongan TAC atau tricyclic antidepresan. Kayak misal contohnya itu amitriptilin. Kayak gini. Lah, sehingga pilihan yang tepat untuk soal ini itu adalah yang C. Memulai terapi insulin serta memberikan pregabalin untuk mengatasi nyeri neurotropiknya. Nah, selain itu, insulin dia tuh biasanya diberikan pada beberapa kasus. Kayak misalnya HbA1c-nya itu dia tuh masih belum memenuhi target atau dia tuh masih nggak bisa di bawah 7 nih. Atau dia tuh di atas 7. Kemudian, ketika 2 jam postprandial ini atau kadar glukosa 2 jam postprandial ini, dia tuh belum bisa turun juga, walaupun diberikan dual terapi, ya dia tuh bisa diberikan insulin, kayak gitu. Kemudian pada pasien baru dengan HbA1c di atas 9%, dia tuh bisa diberikan insulin. Nah, tetapi dia tuh harus bersama dengan dekompresi metabolit.
metabolic. Kayak apa? Kayak misal dia tuh udah hiperglikemia, kemudian ada penurunan BP yang signifikan, dia tuh bisa diberikan insulin, kayak gitu. Kemudian pada ibu hamil atau diabetes gestasional. Dia tuh bisa diberikan insulin. Nah, pada kasus-kasus seperti ini, pemberian insulin itu bisa diberikan. Kenapa? Karena dia itu udah 2 terapi, tetapi belum turun, kayak gitu. Atau gula darahnya itu masih belum bisa terkontrol dengan baik, kayak gitu. Kemudian juga bisa diberikan pregabalin atau gabapentin atau amitriptilin untuk mengurangi neurotropiknya ini nih, atau nyeri neuropatinya. Oke? Jawaban yang tepat itu yang C, memulai terapi insulin dan memberikan pregabalin. Nah, di sini tuh mengalami DM tidak terkontrol, 2 jam postprandialnya masih tinggi, kemudian pasien menggunakan 2 obat. Udah bertahun-tahun, kemudian hiperglikemia berat, memerlukan intensifikasi terapi atau penambahan insulin untuk mencapai kontrol glikemik yang lebih baik, kayak gitu. Kemudian untuk kesemudahan, dia tuh bisa diberikan pregabalin atau gabapentin, pentin atau amitriptilin, kayak gini untuk mengontrol si neuropati perifernya, kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang wanita berusia 48 tahun datang ke rumah sakit calon apoteker untuk melakukan pemeriksaan rutin setelah didiagnosis menderita diabetes mellitus tipe 2. Dan hasil pengukuran menunjukkan indeks massa tubuh atau IMT 32 kg per meter kubik yang termasuk obesitas. Apoteker berdiskusi dengan dokter mengenai pilihan terapi anti-diabetes yang dapat membantu mengendalikan kadar glukosa sekaligus memberikan manfaat pada pasien dengan obesitas. Obat anti-diabetes manakah yang paling tepat untuk pasien tersebut? Oke, kata kuncinya dia itu DM, kemudian dia itu termasuk obesitas. Jadi kita tulis dulu ya, DM plus obes. Kalau DM sama obesitas, dia itu pilihan terapinya itu adalah GLP-1 agonis, kemudian SGLT2 inhibitor, kemudian DPP4 inhibitor. Kalau ini dia tuh cuma sebagai alternatif. Yang paling sering diresepkan itu adalah GLP-1 agonis atau SG2 inhibitor. Kayak misal contohnya ini, dia itu liraglutide, semaglutide, exenatide, dan tidak yang lainnya. Kalau SGL2 inhibitor, itu contohnya kayak canagliflozin, kemudian dapagliflozin, kemudian ada empagliflozin, dan gliflozin yang lainnya. Untuk yang DPP4 inhibitor, dia tuh ada kayak sitagliptin ataupun linagliptin. Nah, yang paling sering dia tuh GLP-1 agonis dan juga SGLT2 inhibitor. Nah, kenapa? Karena kedua golongan obat ini dia itu mampu menurunkan berat badan secara signifikan, kayak gitu. Jadi yang jawaban yang paling tepat itu yang C, liraglutide, kayak gitu. Untuk glibenclamide dia itu tidak bisa menurunkan, tetapi dia itu bisa menaikkan BP, kemudian plioclitazone dia itu juga bisa meningkatkan BP. Liraglutide dia menurunkan BP. Acarbose dia itu enggak menurunkan dan juga enggak menaikkan, dia itu netral. Kemudian insulin dia itu bisa menaikkan BP walaupun enggak secara signifikan. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C.
liraglutide. Liraglutide dia itu merupakan agonis GLP-1 atau glucagon peptide yang efektif menurunkan kadar glukosa sekaligus memberikan manfaat pada pasien dengan obesitas. Kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang pasien laki-laki berusia 40 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan diagnosis hipotiroid dan diketahui memiliki riwayat osteoporosis. Saat melakukan pengkajian resep, apoteker menemukan terapi hormon tiroid yang berpotensi mempengaruhi terapi tulang pasien apabila digunakan dalam dosis berlebih. Obat manakah yang perlu diwaspadai karena dapat memperburuk kondisi osteoporosis pasien tersebut? Oke, jadi kata kuncinya dia itu terkena hipotiroid nih. Mana ya, hipotiroid? Diagnosis hipotiroid dan juga dia itu memiliki riwayat mana ya? Riwayat osteoporosis. Menyebabkan osteoporosis. Ini riwayat osteoporosis. Jadi hipotiroid yang KI pada osteoporosis. Nah, untuk obat-obatan hipotiroid yang kontraindikasi pada pasien osteoporosis itu merupakan levothyroxine. Salah. Levothyroxine atau T4. Lah, kenapa dia itu bisa kontraindikasi pada pasien dengan osteoporosis? Oke, jadi kalau kita lihat nih, secara mekanisme kerja dari levothyroxine, dia itu kan merupakan T4 kan. Nah, di mana keadaan T4 ini, dia itu akan dirubah menjadi T3. T4 bisa langsung dirubah menjadi T3 kan. Nah, di mana keadaan hipotiroid ini, kita bahas keadaan dulu ya. Di mana keadaan ketika hipotiroid, dia itu T3 dan juga T4, dia itu mengalami penurunan. Dan TSH atau thyroid stimulating hormone, dia itu meningkat. Kayak gitu. Ini keadaan ketika hipotiroid. Nah, si levothyroxine ini dia itu akan meningkatkan T3 yang ada di jaringan perifer. Nah, kemudian T3 ini dia itu akan memberikan umpan negatif terhadap si TSH atau thyroid stimulating hormone. Sehingga si TSH ini dia itu akan mengalami penurunan. Nah, ketika penurunan secara berlebihan, dia itu nanti akan bisa berefek kepada osteoklas. Di mana osteoklas dia itu akan menaik. Lah, osteoklas ini itu apa sih? Oke, kita akan menyinggung sedikit mengenai remodeling tulang. Modeling tulang. Nah, di mana dalam remodeling tulang, dia itu kalau kita lihat ya, misal ini tulang ya, anggap aja ini tulang. Nah, ketika remodeling tulang, ada dua zat yang berfungsi di dalam remodeling ini. Yang pertama itu osteoklas dan juga osteoblas. Nah, keduanya ini harus seimbang nih. Nggak boleh terlalu lebih, nggak boleh terlalu kurang. Kenapa? Karena osteoklas dia itu memiliki peran, dia itu sebagai pengkeropos tulang nih. Dikeropos dulu nih tulangnya. Kemudian si osteoblas ini dia itu berfungsi sebagai menambal tulang nih atau menutup tulang. Jadi osteoklas dan juga osteoblas dia harus seimbang. Ketika terjadi ketidakseimbangan, kayak misal osteoklasnya terlalu tinggi, pengkeroposannya itu juga terlalu tinggi kayak gitu. Sementara osteoblas dia itu belum bisa menutup karena jumlah osteoklasnya terlalu banyak daripada osteoblas. Kayak gitu. Jumlah tinggi ini turun, maka dia itu terjadi osteoporosis. Ya, kenapa? Ya, gampangnya seperti ini. Kalau misal banyak yang menghancurkan daripada yang memperbaiki, ya pasti masih ada gap nih. Antara yang menghancurkan dan memperbaiki ini pasti ada pengkeroposan nih. Ada yang beberapa yang belum diperbaiki. Kayak gitu. Gampangnya ada dua orang yang menghancurkan nih.
kemudian satu orang memperbaiki. Lah, kan ada selisih nih, selisih satu pegawai atau pekerja yang memperbaiki dan menghancurkan. Lah, inilah yang bisa menyebabkan yang namanya osteoporosis. Lah, osteoklas ini dia itu akan semakin tinggi ketika TSH itu turun. Lah, otomatis si penghancur tulang ini, itu dia jumlahnya akan semakin banyak ketika TSH itu turun. Lah, ketika TSH ini turun, osteoklas naik, maka si remodeling tulang ini itu akan terganggu. Kenapa? Karena penghancurnya itu banyak banget. Sementara yang bagian memperbaiki tulang, dia itu jumlahnya masih tetap. Kayak gitu. Sehingga si levothyroxine ini, dia itu tidak diperbolehkan untuk pasien dengan osteoporosis. Jadi jawabannya yang A. Oke. Kemudian kalau kita lihat nih, bentar, kita pindahkan dulu ya. Ini kita pindahkan dulu di sini. Kemudian kalau propyltiroxil dia tuh digunakan untuk hipertiroid. Kemudian metimazol juga hipertiroid. Propanolol dia tuh untuk takikardi. Kemudian larutan lugol dia tuh digunakan untuk pencegah pendarahan. Sebelum operasi. Sebelum operasi sindrom Graves. Kayak gini. Dan ini levothyroxine dia tuh hanya untuk yang hipotiroid. Berarti kalau kita lihat dari jawabannya aja, ya kita nggak perlu paham secara konsep. Tapi kalau kita lihat di sini yang hipotiroid itu cuma satu, yaitu levothyroxine. Berarti otomatis ya jawabannya levothyroxine. Kenapa? Karena di sini juga didiagnosis hipotiroid. Kayak gitu. Oke. Levothyroxine merupakan hormon tiroid sintesis yang digunakan sebagai terapi utama pada hipotiroidisme. Nah, penggunaan levothyroxine dalam dosis berlebih itu menyebabkan kadar tiroid meningkat dan menekan kadar TSH atau thyroid stimulating hormone. Nah, di mana keadaan ini, TSH ini dapat meningkatkan bone turnover atau pergantian tulang, atau si osteoklasnya itu meningkat dan mempercepat reabsorpsi tulang atau mempercepat pengkroposan tulang, sehingga kepadatan tulang mineral dapat menurun dan risiko osteoporosis maupun fraktur itu meningkat. Jadi jawabannya yang levothyroxine. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Seorang laki-laki berusia 55 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan pusing setelah menggunakan metformin dan glibenclamid untuk mengontrol kadar glukosa darah. Apoteker meninjau terapi pasien dan diketahui bahwa glibenclamid kemudian diganti dengan sitagliptin untuk membantu mengontrol kadar glukosa darah dengan risiko hipoglikemi yang lebih rendah. Apakah golongan obat sitagliptin yang digunakan pada pasien tersebut? Oke, jadi golongan sitagliptin itu apa? Nah, di mana kita tadi udah bahas di soal yang kedua, di mana sitagliptin dia itu termasuk golongan DPP4 inhibitor. Kayak gitu. DPP4 inhibitor. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau sulfonylurea dia itu termasuk contohnya itu glimepiride, glibenclamid, dan gli yang lainnya, gliclazid. Kayak gitu. Kalau biguanide dia itu metformin. Kalau DPP4 dia itu sitagliptin, linagliptin. Kemudian kalau inhibitor dia itu canagliflozin, dapagliflozin, dan glifozin yang lainnya. Kemudian kalau agonis reseptor GLP-1 dia itu liraglutide, kemudian albiglutide, dalaglutide, dan glutide yang lainnya. Kayak gitu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu yang C,
inhibitor DPP4 atau DPP4 inhibitor gitu. Oke, sitagliptin merupakan antidiabetes oral yang termasuk golongan inhibitor dipeptide peptidase 4. Nah, di mana obat ini itu bekerja dengan menghambat DPP4, enzim DPP4. Peningkatan aktivitas sinkretin dapat meningkatkan sekresi insulin secara glukosa dependen dan menurunkan sekresi glukagon sehingga kadar glukosa darah dapat dikendalikan karena kerjanya bergantung pada kadar glukosa. Resiko hipoglikemi sitagliptin relatif lebih rendah jika digunakan tanpa obat yang meningkatkan risiko hipoglikemi. Oke. Jadi hipoglikemi yang efek hipoglikemi yang paling tinggi dia itu biasa golongan sulfonylurea. Kayak gitu. Kalau yang selain itu dia tuh relatif lebih rendah resiko hipoglikemia. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5. Seorang laki-laki berusia 68 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam RS Sehat Sentosa dengan didiagnosis hipertiroidisme yang disertai dengan keluhan jantung berdebar dan denyut jantung yang tidak teratur. Dokter meminta apoteker membantu menentukan obat yang dapat digunakan untuk mengendalikan gejala kardiovaskular, terutama peningkatan denyut jantung pada pasien tersebut. Obat yang paling tepat untuk membantu menurunkan denyut jantung pada pasien tersebut adalah, jadi kata kuncinya dia itu ada hipertiroid dan juga denyut jantung tidak teratur atau jantung berdebar nih. Berarti hipertiroid plus takikardi. Lah, kenapa takikardi? Takikardi itu ketika jantung itu memompa lebih tinggi atau heart rate-nya itu tinggi. Kayak gitu. Itu namanya takikardi. Lah, untuk takikardi sendiri, dia itu biasanya efek dari hipertiroid. Kayak misal takikardi, kemudian aritmia, palpitasi, itu merupakan efek dari hipertiroid. Lah, untuk penanganan dari takikardi pada hipertiroid, dia itu biasanya diberikan golongan beta blocker. Kayak misalnya propanolol. Lah, di mana propanolol? Dia itu kan menghambat di beta 1 dan juga beta 2. Di mana beta 1 dia itu dapat ketika beta 1 ini dihambat, maka dia itu akan menghasilkan bradikardi atau menurunkan denyut jantung. Ketika denyut jantung turun, maka dia itu akan menurunkan jantung berdebar ini nih, atau menurunkan si takikardi. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang propanolol, kayak gitu. Kalau yang propyltiuracil ini bukan, ini metimazol bukan. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. Kalau hipertiroid plus takikardi, pilihannya propanolol. Oke, propanolol merupakan beta blocker non-selektif yang dapat digunakan untuk mengendalikan gejala adrenergik pada hipertiroidisme seperti takikardi, palpitasi, tremor, dan juga kecemasan. Obat ini bekerja dengan menghambat reseptor beta adrenergik atau B1 sehingga menurunkan frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung. Propanolol juga memiliki efek tambahan untuk menghambat konversi perifer tiroksin T4 menjadi triiodothyronine atau T3 pada dosis tertentu. Oke. Yang perlu kalian ketahui, ternyata propanolol dia itu juga bisa digunakan untuk hipertiroid. Kenapa? Ya, karena dia itu menghambat si T4 ini berubah menjadi T3. Ini dihambat oleh propanolol. Kayak gini. Jadi makanya dia itu sering diberikan pada pasien hipertiroidisme dengan takikardi atau palpitasi atau tremor. Kayak gitu. Ya, selain efeknya menurunkan takikardi, dia itu juga bisa menghambat si T4 berubah menjadi T3. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. Seorang pria berusia 55 tahun dibawa ke UGD rumah sakit dengan keluhan sesak napas dan nyeri perut serta memiliki riwayat diabetes mellitus. 2 hari sebelumnya, pasien mengalami demam hingga 39,5 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan asidosis metabolik berat dengan pH 6,8 sehingga dokter meminta apoteker memberikan rekomendasi terapi yang tepat untuk mengatasi kondisi asidosis tersebut. Apakah penanganan yang paling tepat untuk mengatasi asidosis berat pada pasien tersebut? Oke, jadi ini dia itu terkena asidosis nih, dia itu riwayat diabetes mellitus. Kemudian bisa menunjukkan asidosis metabolik. Oke.
asidosis metabolik atau ketoasidosis atau DKA, diabetik ketoasidosis, dia itu biasanya disebabkan oleh metformin. Nah, kemudian untuk terapinya, terapi ketoasidosis metabolik, dia itu tergantung berat atau enggaknya, kayak gitu. Kalau misal dia itu tergolong tidak berat, dia itu cukup diberikan si cairan. Cukup cairan infus aja, cairan infus. Nah, kemudian kalau misal dia itu tergolong ringan sampai sedang, dia itu bisa diberikan insulin. Kemudian kalau berat, dia itu harus diberikan yang namanya NaCO3 atau natrium bikarbonat. NaHCO3, natrium bikarbonat. Lah, kapan ini diketahui berat atau enggaknya? Kayak gitu. Oke, untuk yang tergolong sedang sampai tinggi, sedang sampai rendah, pH-nya itu masih di atas 7. pH di atas 7. Kalau udah tinggi, maka pH-nya itu di bawah 7. Kayak ini. Dia itu pH-nya di bawah 7. Dan di sini udah dikatakan berat. Kayak gitu. Sehingga pemberian natrium bikarbonat dia itu diberikan. Kayak gitu. Kenapa? Ya karena dia itu udah berat. Kayak gitu. Asidosisnya itu udah berat, ketoasidosisnya. Kalau misal masih sedang atau masih ringan, diberikan cairan itu cukup. Kayak gitu. Lah, tetapi kalau dia itu udah berat atau pH-nya udah di bawah 7, ya harus diberikan natrium bikarbonat. Kayak gitu, secara intravena. Oke. Pemberian natrium bikarbonat intravena itu diberikan pada pasien diabetes mellitus dengan asidosis berat, terutama pada kondisi asidosis diabetik atau KAD atau DKA. Terapi utama berupa cairan resusitasi, insulin, kemudian koreksi elektrolit. Nah, koreksi elektrolit dia itu ketika dia itu diberikan resusitasi cairan. Nah, namun pemberian natrium bikarbonat secara intravena dapat dipertimbangkan pada kasus asidosis yang sangat berat. Jadi kalau misal nggak berat, cukup resusitasi cairan ataupun insulin. Kayak gitu. Dan umumnya ketika pH kurang dari 6,9 atau 7. Karena asidosis berat dapat menyebabkan gangguan kontraktilitas miokard, hipotensi, dan gangguan respon terhadap ketokolamin. Kayak gitu. Sehingga dia itu harus diberikan natrium bikarbonat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 7. Seorang wanita berusia 30 tahun datang ke poli penyakit dalam untuk melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah. Hasil lab menunjukkan GDP atau gula darah puasa itu 80 mg per desiliter dan HbA1c 7,9%. Dokter meresepkan obat anti diabetes. Tetapi setelah mengkonsumsi obat tersebut, pasien mengeluh gejala yang mengarah pada asidosis laktat, sehingga apoteker meminta membantu mengidentifikasi obat yang kemungkinan menyebabkan efek tersebut. Berdasarkan kondisi pasien tersebut, obat diabetes manakah yang paling memungkinkan dikonsumsi oleh pasien tersebut? Oke. Seperti yang kita bahas tadi di nomor 6, di mana ketoasidosis itu kemungkinan besar disebabkan oleh metformin. Lah, kenapa? Di mana metformin ini dia itu memiliki mekanisme menghambat atau menurunkan gluconeogenesis. Oke. Lah, di mana dia itu akan melakukan aktivasi AMPK. Kemudian dia itu akan menurunkan mekanisme gluconeogenesis. Oke, perlu diketahui gluconeogenesis dia itu terjadi di hati. Ini merupakan mekanisme tubuh ketika orang itu mengalami puasa. Oke, di mana gluconeogenesis
genesis. Kita jabarkan satu-satu. Dia itu akan merubah laktat, kemudian gliserol, kemudian asam amino yang terdapat di hati, dia itu akan dirubah menjadi gula. Gini kan. Lah ketika udah nggak ada asupan lagi nih, nggak ada asupan makanan, udah nggak ada asupan apapun. Lah ketika tubuh itu mengalami pada saat puasa, kita tuh kan nggak mengonsumsi apapun nih. Nggak ada sumber energi manapun yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan. Lah dalam tubuh kita atau dalam hati kita, dia itu ada yang namanya mekanisme gluconeogenesis. Jadi dia itu akan merubah laktat, gliserol, asam amino, dia itu akan dirubah menjadi gula nih. Untuk apa? Ya untuk memberikan energi pada tubuh kita atau memberikan energi pada sel tubuh kita. Kayak gitu. Walaupun kita nggak makan, kita akan mendapatkan sumber energi yang lain. Kayak misal dari laktat, gliserol, asam amino dari proses gluconeogenesis. Oke? Sehingga dia itu menghasilkan gula. Lah si metformin ini dia itu menghambat nih gluconeogenesis ini dihambat. Atau dihambat nih penurunan nih. Lah otomatis ini nggak terjadi nih. Ketika nggak terjadi, gula itu turun, kemudian laktat itu nggak dirubah, jadi otomatis dia tuh naik, gliserol naik, asam amino naik, kayak gitu. Lah, jumlah laktat yang nggak dirubah menjadi gula inilah, dia tuh akan menumpuk, atau dia tuh akan, apa itu namanya, terakumulasi. Lah, ketika dia tuh terakumulasi dalam jumlah yang sangat banyak, maka dia tuh bisa menyebabkan namanya ketoasidosis. Laktat kayak gini. Lah sehingga metformin dia tuh sering menyebabkan ketoasidosis gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. Untuk glibenclamid dia tuh enggak menyebabkan, kemudian akarbosa juga enggak, sitagliptin enggak, pliogetasen itu enggak, gitu. Oke, jawaban yang A, metformin merupakan obat antidiabetes golongan biguanid yang bekerja terutama dengan menurunkan produksi gula di hati melalui penghambatan gluconeogenesis serta meningkatkan sensitivitas insulin. Lah, salah satu efek samping yang paling serius yang jarang tetapi perlu diwaspadai adalah asidosis laktat ini nih, ketoasidosis laktat. Terutama pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, hipoksia, gagal jantung berat atau kontraindikasi lain yang meningkatkan akumulasi laktat. Jadi laktatnya tuh nggak dirubah nih, nggak dirubah menjadi gula. Kenapa? Ya gara-gara metformin. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 8. Seorang perempuan berusia 18 tahun datang ke rumah sakit calon apoteker dengan keluhan nafsu makan meningkat, penurunan berat badan 2 kg dalam 1 minggu, sering mengalami diare, serta terdapat pembengkakan pada leher bagian kanan. Pasien diketahui sedang hamil 3 bulan dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan hipertiroidisme. Sehingga dokter meminta apoteker untuk membantu menekan terapi yang paling tepat. Sebagai apoteker, obat apakah yang paling direkomendasikan untuk pasien tersebut? Oke, berarti ada pasien nih, dia tuh mengalami hipertiroid. Mana nih? Hipertiroid dan juga hamil pada 3 bulan. Aneh, 18 tahun udah hamil ya. Aduh. Oke, kita lanjut ke pembahasan aja ya. Berarti ini ada hipertiroid, tiroid plus hamil. Itu tata laksananya apa? Oke, ini nanti kita akan menjadi 2 bagian atau 2 terapi, di mana dia itu dibagi menjadi trimester 1, TM1, dan juga TM2. Kalau TM1, dia itu tidak boleh diberikan metamizol, tetapi dia itu diberikan PTU, propil thiouracil. Kemudian kalau TM2 dan juga 3, dia itu nggak boleh diberikan PTU, tetapi dia itu diberikan metimazol. Bukan metamizol ya, metimazol. Lah, kenapa? Oke, kita bedah satu-satu nih. Kontraindikasi. Nah, kontraindikasi metimazol, dia itu nggak boleh diberikan di TM1. Kenapa? Karena dia tuh bersifat teratogenik. Oke, kalau kita tahu di TM1 dia itu terjadi namanya organogenesis atau dia itu pembentukan jaringan-jaringan tubuh di janin.
kayak gitu. Lah, ketika dia tuh diberikan metimazol, dia tuh bersifat teratogenik, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kayak misalnya ada salah satu tubuh yang mengalami kecacatan, kayak gitu. Itu efek dari metamizol ketika dikonsumsi pada TM1. Oke, kemudian si PTU ini atau propyltiuracil, dia itu bersifat hepatotoksik pada ibu hamil. Toksik. Nah, hepatotoksik ini dia itu terjadi apabila dia itu dikonsumsi secara lama. Konsumsi lama. Dia itu akan bisa menyebabkan hepatotoksik. Nah, kemudian kalau metimazol dia itu di TM2 dan 3, dia itu efek teratogeniknya dia itu berkurang. Kenapa? Karena pada TM2 dan 3 dia itu udah nggak terjadi organogenesis lagi nih, sehingga dia itu efeknya turun kayak gitu. Dan PTU dipilih pada TM1 karena dia itu memiliki rentang yang lebih sedikit. Kemudian di TM2 dan juga 3 dia itu bisa di-switch ke metimazol kayak gitu. Oke, kemudian pada hamil 3 bulan nih. Nah, berarti kalau 3 bulan dia itu masih ke dalam TM1. Berarti sebagai apoteker, obat apakah yang paling tepat direkomendasikan? Ya, jawabannya itu yang benar, PTU. Kayak gitu. Oke, propyldiuracil itu merupakan anti-tiroid yang menghambat enzim tiroid peroksidase sehingga menghambat sintesis hormon tiroid. Lah, PTU juga menghambat si perifer tiroxin 4 nih menjadi triodotironin pada pasien TM pertama. Lah, PTU dia tuh lebih dipilih dibanding metimazol karena penggunaan metimazol pada TM pertama dikaitkan dengan risiko embriopati termasuk kelainan kongenital yang khas atau teratogenik. Nah, oleh karena pasien baru memasuki usia kehamilan 3 bulan atau TM pertama, jadi dia itu diberikan si PTU. Kenapa? Karena dia itu ya menurunkan resiko teratogenik. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 9. Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam rumah sakit calon apoteker dengan keluhan jantung berdebar, mudah berkeringat, dan berat badan menurun. Kemudian didiagnosis mengalami hipertiroidisme. Dokter meresepkan metimazol 15 mg 3 kali 1 dan apoteker diminta menjelaskan mekanisme kerja obat tersebut pada pasien. Sebagai apoteker, manakah mekanisme kerja metimazol yang paling tepat? Oke. Sebelum kita membahas mengenai mekanisme metimazol, pasien juga nggak bakal tanya mekanisme kerja obat, itu nggak bakal tanya. Tapi nggak apa-apa, kita akan jelasin nih. Oke? Nah, di mana dalam tubuh kita itu ada yang namanya I1, bukan I1, iodin. Nah, iodin ini, dia itu akan dirubah menjadi iodida sama tirosin. Ini di mana? Ini terletak pada di tiroglibulin. Lah, si tirosin ini, dia itu akan dirubah menjadi MIT dan juga DIT. Lah, MIT dan DIT itu apa sih? Lah, MIT dia itu monoioditirosin. Kemudian kalau DIT dia itu diiodotirosin. Ini mono, ini di. Lah, kemudian si MIT dan DID dia itu nanti akan bergabung. Lah, ketika MIT plus DIT dia itu akan bergabung menjadi T3. Lah, sedangkan kalau DIT ditambah dengan DIT, ketika dia itu bergabung, dia itu akan menghasilkan namanya T4 atau tirosin. Lah, perubahan ini dia itu dilakukan oleh TPU. TPU itu apa? TPU itu tiroid peroksidase atau enzim tiroid peroksidase. Nah, enzim TPU ini dia itu membantu si iodida ini berubah menjadi I plus dan juga tirosin.
Nah, di mana tirosin ini dirubah menjadi MIT, monoiodotirosin sama diiodotirosin. Keduanya ini dia itu akan menjadi T4, T3 dan juga T4. Nah, kemudian ketika udah nih, lah si metimazol dia itu menghambat di TPO ini. Dia itu dihambat nih. Dihambat sama metimazol. Dia itu dihambat. Nah, ketika dihambat, maka nggak akan terbentuk ini. Udah nggak terbentuk. Ini nggak terbentuk, ini nggak terbentuk. Sehingga dia itu bisa digunakan pada kasus hipertiroid. Kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Nah, kenapa kok nggak B, menghambat konversi T4 menjadi T3? Oke, kita akan bahas B. Di mana konversi T4 menjadi T3 ini, dia itu dibantu yang namanya 5 enzim 5 dinase. Lah ini dia itu dihambat dengan PTU. PTU nih. Nah, PTU dia itu juga menghambat TPO dan juga menghambat sini nih 5 diodinase. Dia itu dihambat oleh PTU. Sehingga T4 dikonversi T3 dia itu nggak akan terjadi kayak gitu. Jadi bukan jawaban yang B. Kenapa? Karena yang menghambat konversi itu PTU, propil tiurasil, bukan metimazol. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C, memblok pembentukan T3 dan juga T4. Metimazol menghambat pembentukan hormon T3 dan juga T4 dengan menghambat enzim tiroid peroksidase atau TPO. Lah, enzim TPO ini dia itu diperlukan pada proses oksidasi iodida. Iodida itu yang I1 tadi, I- menjadi iodium. Iodium itu kalau nggak salah I+. Atau lupa ya? Iya kayaknya gini. Lah, pada tiroglobulin serta kompling MIT dan juga DIT. MIT itu monoiodotirosin, DIT itu diiodotirosin yang menghasilkan T4 dan juga T3 yang kayak tadi. Dengan menghambatnya proses tersebut, sintesis hormon T3 dan juga T4 menurun sehingga kadar hormon tiroid secara bertahap berkurang dan gejala hipertiroidisme dapat membaik. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 10 atau yang terakhir. Seorang laki-laki berusia 52 tahun datang ke poliendokrin Rumah Sakit Calon Apoteker dengan keluhan kelemahan otot, mudah lelah, kesemutan pada kedua tangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar kalsium serum rendah yang berkaitan dengan gangguan regulasi hormon paratiroid. Apoteker berdiskusi dengan dokter mengenai terapi yang dapat membantu meningkatkan kadar kalsium dengan mengoptimalkan absorpsi kalsium pada saluran cerna. Berdasarkan kondisi pasien tersebut, terapi manakah yang paling tepat direkomendasikan oleh apoteker? Oke, ini itu paratiroid, hormon paratiroid itu terganggu dan juga kalium serumnya itu rendah. Oke, kalau kadar kalsium serum itu rendah, biasanya dia itu hipoparatiroid. Nah, ini beda dengan hipotiroid ya. Jangan samakan. Kemudian, dia itu mengalami hipokalsemia dan dia tuh perlu untuk meningkatkan reabsorpsi kalsium. Absorpsi kalsium. Nah, ini untuk meningkatkan reabsorpsi kalsium. Nah, untuk meningkatkan reabsorpsi kalsium, biasanya dia itu diberikan vitamin D aktif. Vitamin D aktif. Nah, untuk vitamin D aktif itu namanya itu kalsiterol. Kalsiterol kayak gini. Nah, ini kenapa sih bisa paratiroid ini bisa menyebabkan hipokalsemia. Lah, di mana mekanismenya ketika dia tuh hipoparatiroid, maka hormon PTH ini, PTH atau paratiroid hormon, dia itu akan mengalami penurunan. Lah, penurunan inilah dia itu yang bisa menyebabkan reabsorpsi kalsium menurun.
2+ menurun. Lah, sehingga ketika reabsorpsi Ca2+ ini menurun, ya maka diperlukan vitamin D yang aktif untuk meningkatkan si reabsorpsinya, kayak gitu. Lah, untuk vitamin D aktifnya, dia tuh merupakan kalsiterol, kayak gitu. Untuk kalsiton sintesis, dia tuh bukan lini terapinya, tetapi dia tuh bisa menghambat aktivitas osteoklas, sehingga dia tuh bukan pilihan pertama. Kemudian untuk yang alendronat juga bukan, furosemid bukan, cinakalset bukan, kayak gitu. Oke, jadi jawabannya itu yang kalsitriol. Nah, kalsitriol merupakan benda aktif vitamin D, yaitu 1,25 dihidroksivitamin D3 yang meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat di usus. Pada gangguan fungsi paratiroid atau kondisi dengan kadar kalsium yang rendah, dia itu memerlukan pergantian vitamin D aktif, yaitu kalsitriol, yang dapat digunakan karena tidak memerlukan aktivasi lebih lanjut melalui ginjal. Nah, peningkatkan absorpsi kalsium, dia itu membantu menahan kadar kalsium serum dan mengatasi manifestasi hipokalsemia. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Apabila ada salah kata atau salah dalam menyampaikan jawaban, mohon koreksinya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.